wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'inu billah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah, saya akan menjelaskan keutamaan bagi pengamal Thariqah Tijani yang sebagian pada malam Rabu yang lalu sudah kami sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan dan juga ini masuk melalui pengurus pengajian ini. Di mana ini sudah saya sampaikan, ya datangnya dari Wahabi atau yang mengatasnamakan Salafi. Pernyataannya yang pertama, muncullah para pendusta agama, para pendusta agama di abad 5-6 Hijriah menipu umat dengan mengatasnamakan Nabi dengan amalan-amalan thariqah sufisme, naudzubillah. Jadi ini sebenarnya boleh dibilang untuk mereka ya, yang membuat pertanyaan ini dijawab tidak dijawab tidak ada gunanya. Karena mereka tidak pernah mau mendengarkan jawaban kita. Yang ada mereka ketika kita jawab nanti timbul pertanyaan yang lain, dan jawaban yang pertama walaupun sudah ada dasar Quran dan sunnahnya itu tidak digubris, karena yang benar mereka saja. Ya, perlu saya sampaikan di sini, sama-sama abad ke-6 Hijriah, tokoh besar yang diidolakan Wahabi itu Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Jauzi, yang mana Ibnu Taimiyah sendiri ya, pada zaman itu banyak ulama yang menyesatkan karena akidahnya akidah jasmiyah, jadi menganggap Tuhan punya jisim. Ya di antaranya mereka sampai dengan sekarang bahkan menyesatkan. Ini banyak di YouTube juga, baru rame ini setelah itu minta maaf. Ya NU sesat, Muhammadiyah dollah sesat, semua sesat. Ya, yang benar hanya mereka, semuanya masuk neraka. Karena apa? Ya karena beranggapan tidak sama dengan keyakinannya dengan mereka. Ya, apa keyakinan mereka? Tuhan itu bersemayam di atas langit. Ya, dan itu perdebatan ini sejak dulu nggak pernah selesai. Dan mereka pun setelah dikasih dalil apapun juga tidak pernah mau. Ya. Paling-paling yaitu ngacir, kalau sudah banyak termasuk ya Kiai Idrus Ramli keliling ke Sumatera, ke Kalimantan, ke di Batam juga. Ya setelah berdebat tidak ada gunanya, karena mereka tidak mau menerima pendapat orang, hanya pendapatnya sendiri yang benar. Ya sekali lagi, kalau bicara yang merusak agama, diantaranya menurut para ulama Ahlus Sunnah Ibnu Taimiyah. Kemudian di sini juga dikatakan ini musibah, dalam musibah agama. Ya. Kemudian saya tegaskan, lihat sejarah yang membunuh banyak umat Islam Wahabi. Jadi Wahabi ketika Abdul Aziz King Abdul Aziz ya, yang menjadi penguasa Mekah pertama, bin Saud itu menguasai Mekah, merampas dari Syarif Hussein dulu, ya, mengerahkan tentara yang telah dicuci otak bahwa semua orang ini sesat semua, kafir semua, walaupun menyembah Allah, walaupun tawaf di Ka'bah. Nah, kemudian ya mereka
membunuh para ulama. Sehingga ya ulama banyak sampai juga kocar-kacir yang ada di Mekah dan di Madinah dari Ahlus Sunnah keluar daerah termasuk ke Indonesia. Itu salah satu sebab sejarahnya. Itu. Bahkan kuburan Nabi ingin dibongkar oleh mereka, tapi untuk yang ini mereka gagal terus. Di antaranya dalam sejarah tentara mereka 5.000 orang berangkat tidak pernah balik, tidak pernah sampai. Ya. Jadi wallahu alam ditelan bumi menurut prasangkanya kayak gitu. Tapi yang jelas 5.000 tentara dikirim dari Riyadh menuju Madinah untuk membongkar makam Nabi. Ya, tentara itu 5.000 orang tidak pernah sampai, tapi juga tidak pernah kembali. Ya. Jadi dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ketika kita jawab mereka pun juga tidak ini. Nah. Seperti ya pertama, kenapa kok tidak pakai langsung hadis Nabi, ayat Quran? Kan begitu yang pertama pertanyaan. Lah kita pengamal Thariqah ini bukan hanya pakai ayat dan hadis, tapi mengamalkan hal tersebut dengan sanad. Jadi bukan pokok baca Quran dan baca hadis. Tidak. Kemudian juga ya mereka dengan andalannya mengatakan ahli hadis, di mana-mana langsung ayatnya ini, hadisnya ini, dan tidak mau dengan kitab fikih yang ada. Alasannya itu sudah karangan ulama. Mereka mau dengan langsung dari Quran dan Sunnah, walaupun kenyataannya terjemahan Quran dan hadis itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau berbicara ya sebagaimana definisi mereka, setiap perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah, maka ya menyebutkan rawahul Bukhari wa Muslim dan para rawi yang lain itu zaman Nabi enggak ada. Jadi zaman Nabi dengan para sahabat hanya menyampaikan ini, Nabi menyatakan demikian. Karena apa? Ya sudah, sahabat itu langsung mendengar dari Nabi dan mengamalkan sebagaimana biasa. Demikian juga Quran dan lain sebagainya, para sahabat mengamalkan membaca Quran sesuai dengan logat masing-masing. Sehingga timbullah qiraat yang macam-macam. Kenapa? Ya logatnya orang yang membaca Quran pada zaman Nabi itu beda-beda. Ketika mereka mencocokkan bacaannya pada Nabi, ya dibenarkan oleh Nabi. Karena ya lidahnya sulit, kayak orang Jawa berbicara bahasa Indonesia dengan orang Madura bicara bahasa Indonesia, tidak akan sama logatnya. Batak tidak sama logatnya. Dan kita memaklumi itu. Demikian juga orang Mesir, orang Hijaz, ya orang Arab Saudi, Hijaz dulu belum ada Arab Saudi, ya orang Yaman dan Syria beda logatnya. Nah, dari situlah timbul perbedaan cara baca Quran yang mempunyai sanad kepada Nabi semua, benar semua. Ya. Demikian juga ya, selanjutnya ini zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat pun juga tidak dibukukan. Bahkan di antara mereka saling ya terjadi cekcok juga yang akhirnya dibukukan oleh para ulama. Ya termasuk hadis zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang nulis hadis itu dimarahi dan harus dibakar tulisan dokumen tentang hadisnya itu. Kenapa? Takut nyampur dengan Quran. Sehingga kalau berbicara harus sama dengan zaman Nabi dan para sahabatnya, Quran ditulis apalagi yang digital dan termasuk dicetak offset seperti sekarang, ya zaman Nabi tidak ada, maka itu ya bid'ah juga. Termasuk hadis dengan riwayat-riwayat Imam Bukhari abad ketiga Hijriah. Kemudian menyeleksi dia, ya. Sehingga kalau dibilang karena tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, maka Imam Bukhari pun juga bid'ah. Karena Imam Bukhari tidak sejaman dengan Nabi dan tidak ada kitab Sahih Bukhari. Tidak ada Sahih Muslim. Tidak ada kitab sunan yang lain itu tidak ada. Kutubus sittah tidak ada. Jadi ini para
Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita tidak perlu terjebak dengan bahasa ekstrim mereka, ya, yang mana sebagaimana sudah saya tegaskan dari awal, bahwa yang disebut thariqah itu adalah amalannya ma'thurah, artinya berasal dari Quran dan ada backing keterangan hadisnya, baik pentingnya amalan tersebut termasuk juga keutamaannya. Kemudian yang kedua, yang wajib, yang dikenal dengan thariqah mu'tabar, artinya punya sandaran hukum, itu punya sanad. Jadi tidak sekedar baca Quran, di Quran ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ini doa. Tidak cukup dengan begitu ini doa dibaca kemudian selesai, tidak. Akan tetapi seperti istighfar, berselawat dan la ilaha illallah, itu ada dasar dari Al-Quran, termasuk juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, plus amalan-amalan tersebut didasari juga dengan sanad, di mana ada dua macam sanad, ada sanad thariqatus sufiyah, ada sanad thariqah Muhammadiyah. Nah, selanjutnya mereka ingkar dengan orang bisa bertemu Nabi. Jadi pertanyaan itu juga, kalau memang Nabi bisa menemui orang-orang yang masih hidup, kenapa kok terjadi pertengkaran antar sahabat? Kan seperti itu. Kok Nabi tidak hadir pada saat mereka bertengkar, melerai dan lain sebagainya? Ya, ini sudah klasik pertanyaan ini. Ya, yang perlu kita tegaskan di sini, thariqah itu bukan berbicara siasat atau politik. Jadi tempatnya lain. Jadi politik, thariqah. Bukan berarti orang thariqah anti politik. Bukan berarti orang berpolitik tidak boleh berthariqah. Jadi thariqah dengan politik ini kelasnya berbeda. Dulu sahabat sampai berperang itu rebutan kekuasaan. Termasuk juga ya di antaranya wafatnya sahabat besar Nabi Sayyidina Abu Bakar wafat. Itu ada unsur ya diracun. Sayyidina Umar ditikam. Sayyidina Uthman juga dibunuh dalam pemberontakan. Sayyidina Ali ya juga seperti itu. Kemudian Sayyidina Uthman ya, kalau bukti bahwa Nabi bisa menjumpai orang yang masih hidup, itu sejak zaman sahabat sudah ada. Contohnya yang masyhur Sayyidina Uthman bin Affan, ketika dikepung dia yaqdzah dengan Rasulullah, bukan mimpi. Rasulullah hadir ketika menjelang buka puasa. Rasulullah memberitahu, ya Utsman, kamu sekarang dikepung. Bisa dua pilihan, kamu saya amankan, selamat, tidak mati hari ini, atau kamu mau berbuka hari ini dengan saya. Sayyidina Utsman ya dalam hal ini dia tidak haus kekuasaan ya, dan juga sudah sadar memang jika sudah umur sudah sampai ya tidak akan mundur, tidak akan maju. Maka Sayyidina Utsman memilih, saya berbuka dengan jenengan ya Rasulullah. Ya hari itu wafat dalam kondisi terbunuh menjelang buka puasa di bulan Ramadan itu. Adapun yang masalah seperti thariqah, sebagaimana saya jelaskan bahwa para ulama ya, para aulia pengamal thariqah dan pencetus thariqah itu amalannya didapat dari Nabi karena dia telah beramal cukup panjang, membersihkan jiwanya sampai dibukanya hijab. Jadi karena proses orang ibadah ini ya, ketika kita ada di level muslim, maka istighfar kita adalah untuk
agar supaya dosa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika level muslim. Sholawat yang kita baca adalah memupuk hati kita. Yang sudah mendapat istighfar, dapat ampunan, maka dipupuk hati kita sehingga ada kelembutan dan siap menerima kebaikan-kebaikan dari yang dilimpahkan oleh Allah secara gaib. Jadi ibaratnya sawah, istighfar itu adalah pembersihan dulu. Dibersihkan dari bebatuan biar jadi sawah. Dibersihkan dari pohon-pohon dan akar-akar. Dibersihkan dari sampah-sampah. Setelah bersih, sholawat itu adalah pupuknya sehingga siap ditanami. Apa tanamannya? La ilaha illallah. Ketika seperti ini, maka level orang Islam itu yang pertama at-taubah, bertaubat, istighfarnya taubat. Kemudian selawatnya biar bertaubat juga nilainya. La ilaha illallah, bertaubat dari dosa-dosa. Dan ketiga bacaan ini adalah dalam rangka menghapus dosa. Ketika sudah dosanya relatif kecil, naik lagi. Kemana? Ke level yang lebih tinggi. Bagaimana? Istiqomah. Orang yang dosanya sudah tipis, maka himmah ibadah itu ada. Kenapa? Mulai nyambung. Jadi hatinya mulai nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika istiqomah, hatinya nyambung terus merasakan nikmatnya ibadah, maka langkah berikutnya timbul kesadaran. Apa? Sadar hukum, sadar dengan kewajiban, sadar dengan larangan. Ini bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita sendiri. Sehingga orang bertakwa tidak mau berbuat dosa dan senang berbuat kebaikan atas kesadarannya, bukan keterpaksaannya. Ini orang-orang bertakwa. Akan tetapi, ya, orang yang bertakwa ini masih level ya orang awam. Ibadahnya apakah sudah diterima atau belum oleh Allah, ini dalam pertanyaan. Maka orang takwa ini harus menempuh berikutnya yang itu terjadi karena juga rahmat Allah atas dirinya. Maka Allah meneteskan iman dalam hatinya. Ketika orang itu iman dalam arti yang sebenar-benarnya, maka hati orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari dosa-dosa, dan selanjutnya dalam iman ini tetap istighfar, selawat, la ilaha illallah, tapi fungsinya berbeda. Dalam kondisi iman itu adalah istighfar adalah untuk membersihkan hati. Jadi istighfarnya membersihkan penyakit hati yang bagian dalam, penyakit dalamnya. Kalau orang muslim, penyakit luarnya membersihkan dosa. Orang yang sudah bersih dosanya belum tentu bersih hatinya. Punya sifat-sifat riya, sum'ah, ta'ajub, takabur dan lain sebagainya, sehingga tanpa terasa ketika sholat, ya, karena dia merasa bacanya paling bagus, sholatnya paling bagus. Ada kan? Ketika tiap waktu berangkat ke masjid, lihat orang berjualan di pinggir jalan, tidak ke masjid, apa itu? Ya, dalam hatinya ada kayak itu penyakit. Itu. Oleh karena itu, ya, setelah diantaranya juga tanpa terasa orang yang karena rajin ke masjid, yang jadi ustadz, jadi imam, jadi makmum, ini setannya tambah tinggi, level setannya yang menggoda, sehingga ya diantaranya kalau jadi imam tidak mau ada saingan. Kalau ngasih pengajian bikin trik macam-macam, yang penting jamaahnya jangan sampai kabur. Termasuk pakai doa-doa tertentu biar
orang tertarik, ada kan? Nah, ini dia Patrick macam-macam. Kenapa? Hatinya masih berpenyakit. Apa? Ada unsur riya, ingin terpandang. Tanpa terasa ini, ingin terkenal, bangga dengan dirinya, sehingga timbul kesombongan sebagai penyakit puncak ahli ibadah yang dialami oleh iblis. Apa? Iblis dulu imamnya para malaikat, diuji oleh Allah. Allah ciptakan Nabi Adam dan bergeser, ya, yang tadinya para malaikat ikut bangsa jin yang jadi imamnya, maka sejak itu Nabi Adam menjadi imam. Kemudian karena dia mau digantikan, tidak terima. Sehingga ketika Nabi Adam diciptakan raganya dalam bentuk dari air dan tanah, maka dimasuki semua relung-relung badan Nabi Adam itu. Ketika belum dimasukin roh, dimasuk sampai pembuluh darahnya itu tidak, sehingga setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia sampai pembuluh darah. Hanya satu yang tidak dimasuki setan. Apa? Hati tidak bisa. Dijaga khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang selamat itu hatinya terjaga. Terjaga dari apa? Ya dari penyakit hati ini. Obatnya apa? Ya sama, istighfar, berselawat, dan la ilaha illallah. Ketika ini sudah sembuh dari penyakit hati ini, ya, maka ikhlaslah dia. Bersih. Ikhlas itu bersih, hatinya bersih. Dalam istilah tasawuf, ya, at-takhalli birradail, membersihkan hati dari kotoran. Itu. Wa tahalli bil fadail. Berikutnya tahalli. Bagaimana tahalli? Diisi dengan keutamaan-keutamaan. Apa? Sifat terpuji. Sehingga tidak punya dendam, tidak punya iri, tidak punya dengki. Sehingga ya seperti sahabat Khalid bin Walid, seorang yang dapat gelar pedang Allah, lagi mimpin peperangan, dilengserkan ketika dia mimpin peperangan oleh sahabat Umar. Karena dia berperang karena Allah, dia siap jadi makmum, jadi prajurit biasa, dan tetap semangat perangnya. Ditanya sama yang lain, kamu kok tidak marah dilengserin? Kenapa? Kan kamu sekarang bukan panglima. Iya, aku berperang bukan untuk panglima. Jadi tujuan beliau berperang karena Allah. Ya sudah, mau pangkat, mau tidak pangkat, sama aja. Datang ke masjid, seharusnya jadi imam. Kemudian ada orang lain yang lebih, misalnya ada kiai datang, kemudian kiainya yang disuruh, yang diminta untuk jadi imam. Kalau memang ikhlas, siap jadi makmum, bahkan ada barisan paling belakang sekalipun, dan siap tidak disalamin orang dan hatinya tidak marah. Nah, kenapa? Ya, dia datang ke masjid bukan untuk jadi imam. Apa? Beribadah kepada Allah. Karena melaksanakan perintah Allah untuk dapat ampunan Allah, dan selanjutnya dapat ridha Allah, puncaknya dapat cinta dan dicintai oleh Allah. Titik. Nah, jika seperti itu, nah baru naik ke as-siddiq. Jadi keimanan seseorang yang sudah tidak diragukan lagi. Para sahabat Nabi kayak masuk di sini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Sayyidina Bilal, semua siddiq imannya. Sehingga tidak ada yang bisa membengkokkan imannya, walaupun siksa seberat apapun, walaupun iming-iming harta sebanyak apapun, walaupun iming-iming wanita secantik apapun, tidak ada. Kenapa? La ilaha illallah. Baru kalau sudah sampai as-siddiq ini
ningkat lagi puncaknya at-tumanninah, orang yang sudah tenang jiwanya. Loh, orang yang tenang jiwanya ini baru dia ya ikhlas dan ibadah nyaman. Kenapa kok tenang jiwanya? La khaufun alaihim, tidak punya rasa takut pada para walinya Allah. Walahum yahzanun, dan tidak berduka cita dengan semua yang terjadi. Nah, ini jawabannya. Jadi para aulia termasuk yang sampai bertemu dengan Nabi itu ya tidak ngejar apapun kecuali ridha Allah dan kasih sayangnya. Dalam mengejar ini sudah Allah ciptakan kondisi. Bagaimana? Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk nguji. Sadar ujian, maka dilaksanakan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga akhirnya ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau ditanya di ruangan ini, siapa yang terbaik amalnya saat ini di pengajian ini? Anda nunjuk saya. Kenapa? Sayalah yang dianggap lebih tahu dan saya ngajar. Benarkah? Wallahu a'lam. Ketika Anda datang dari rumah dengan hati bersih ingin dapat ilmu dari Allah melalui pengajian seperti ini dan tidak ada niat lain kecuali untuk taqarrub kepada Allah, itulah yang terbaik. Wallahu a'lam. Apa yang kita inginkan ketika berangkat dari rumah? Apa ingin kemasyhuran? Apakah ingin harta kekayaan atau yang lain? Yang tahu hanya Allah dan kita tidak bisa mengklaim. Jadi orang kalau mengklaim dirinya jujur, tandanya tidak jujur. Orang ganteng tidak perlu bilang saya ganteng. Orang yang mengatakan Anda ganteng. Orang cantik tidak perlu mengklaim dirinya cantik. Apa? Orang yang menilai bahwa dia cantik. Dalam urusan ini penilainya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak melihat zahirnya, yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Makanya dalam tasawuf kuncinya semua pembahasan pada masalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika baik itu baiklah orang tersebut. Kalau jelek, orang itu jelek. Apa itu? Qalbun, yaitu hati. Dan ini yang jadi bahasan utama kita, memperbaiki hati. Dan ini yang namanya hati, bukan hati bukan hati zahir ini, tapi yang Allah letakkan dalam hati itu, yaitu ruh. Sehingga ada dalam agama ada taklim. Taklim ini kita belajar. Tapi tarbiyah apa? Tarbiyah ruhiyah. Kita dididik secara rohani. Dan pendidikan rohani itu ya, kalau sanadnya nyambung, maka yang bersangkutan berada dalam pendidikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah zahirnya kita diajari oleh para ustadz yang ada. Hakikatnya kita ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan, para hadirin rahimakumullah. Kemudian ya, berikutnya, apakah sampai di sini? Perjalanan rohani itu panjang. Jadi ini baru Isra-nya. Mi'rajnya bagaimana? Naik dari langit pertama sampai langit ke-7, sampai ke Sidrat Al-Muntaha, naik lagi sampai ke alam rohani. Jadi ada 3 alam lagi di atas alam dunia ini. Jadi ada alamul malakut, langit pertama sampai ke-7. Alamul jabarut, ya tempat rahasia-rahasia Allah disimpan. Alamul lahud, alam arwah, yang lebih samar, lebih
lebih gaib lagi. Ya, yang ini konsumsinya para nabi dan para rasul dan wali-wali dengan tingkatan ya kelas wali kutub. Kemudian bagaimana? Ini hanya dicapai dengan ihsan. Kalau dalam Islam prosesnya seperti ini, taklim, ada pelajaran. Tapi untuk iman prosesnya tidak cukup pelajaran. Apa? Harus tarbiyah, dididik secara rohani sehingga mencapai ketenangan jiwa. Setelah jiwanya tenang, ya, seperti Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj dari langit pertama bumi ke langit ketujuh, itu ada pendampingnya, ada pengawalnya. Demikian juga seorang manusia yang ingin wusul kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa jalan sendiri. Harus ada guru pembimbing. Karena apa? Medannya sudah medan super gaib. Kita di muka bumi ini aja, naik mobil contohnya, supir tidak tahu jalan. Memang banyak rambu di jalan, tahu rambu jalan. Tapi kalau belum tahu di mana letaknya dan ini dan sebagainya, banyak yang muter-muter di tol. Keliru keluar dari pintu mana di tol itu harus keluar dan dari mana harus masuk. Setelah keluar dari tol kemana ini dan lain sebagainya, ya banyak yang kebablasan dan lain sebagainya. Demikian juga kalau perjalanan darat aja harus diantar oleh orang yang tahu jalan. Jalannya kelihatan, ada rambu-rambunya, itu bisa tersesat kalau supirnya tidak tahu jalan. Lalu bagaimana perjalanan ke langit pertama sampai ke 7? Nah, itu tarbiyah. Itu. Yang medannya gaib. Dan itu Mi'raj pada level pertama dari Rasulullah SAW. Ada pendampingnya, Jibril dan Mikail. Sampai ke Sidrat Al-Muntaha, puncak di langit ke-7, malaikat Jibril pamit, sampai di sini tugas saya. Mengawal jenengan sampai di sini. Kenapa? Kalau saya melewati, saya akan terbakar. Maka ada proses lagi di mana Nabi hanya berjalan sendiri menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya proses tarkiyah. Jadi naik sampai ke hadrat dengan tauhid yang sudah tidak ada lagi kecuali Allah. Kalau pertama taklim kemudian tarbiyah, ini masih ada kanan kiri pendamping. Puncaknya tarkiyah itu hanya sendirian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Mereka yang mengenal Allah. Nah, agar supaya kita bisa seperti itu, ya mau tidak mau harus dengan orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Ya, kalau dalam Thariqatus Sufiyah, di Thariqah selain Thariqah Tijani namanya mursyid, pembimbing. Kalau dalam Thariqah Tijaniyah namanya muqaddam. Muqaddam ini tugasnya memberikan taklim. Ya, pengarahan-pengarahan, bimbingan-bimbingan yang mana tarbiyahnya dan tarkiyahnya langsung secara ruhiyah oleh Rasulullah dan Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Itu bedanya dengan thariqah lain. Kalau Thariqatus Sufiyah, ketiga-tiganya dihandle oleh gurunya yang nalkin. Itu perbedaannya. Sehingga banyak orang-orang yang melihat fenomena para sufi itu karena tidak ngerti dengan pokok masalahnya, akhirnya langsung memvonis para sufi itu sesat, menyesatkan. Kenapa? Ya kadangkala para sufi itu berbuat tidak benar secara hukum.
Dan itu ada dalam Quran proses tarbiyah. Bagaimana? Ya ceritanya Nabi Musa dan Al-Khidir. Syaratnya ikut tarbiyah tidak boleh tanya, apalagi protes. Lah. Yang diperbuat Al-Khidir di depan muridnya sesuatu yang melanggar agama, membunuh orang, ini dosa terbesar. Ya terprotes Nabi Musa pegang syariat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadik. Kalau kamu melihat satu yang mungkar, wajib kamu ubah kemungkaran itu dengan tangan kamu atau dengan kekuasaan. Fa'ilam tastasi fabilisanik, atau dengan ngomong. Nabi Musa sudah kadung dibunuh, sudah bisa lerai lagi, akhirnya protes. Yang mana ya akhirnya karena 3 kali Nabi Musa tidak setuju dengan tindakan gurunya, maka selesai, dipecat jadi murid. Ini sebenarnya bukan Nabi Musa tidak tahu, bukan Nabi Musa di bawahnya Al-Khidir, bukan. Itu adalah ya contoh Allah memberikan bahwa dalam agama ini ada proses yang namanya tarbiyah, di mana murid harus pasrah dengan gurunya, tidak protes, walaupun di depan mata murid gurunya itu berbuat yang dilarang, yang pada hakikatnya tidak. Kenapa? Ya, seorang mursyid yang kamil mukammil itu punya ma'rifah, dan banyak langsung ya segala sesuatunya dikerjakan sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis Nabi, ketika Allah sudah senang dengan hamba tersebut, maka Allah lah yang jadi matanya ketika memandang, Allah yang menjadi telinganya ketika mendengar, Allah yang menjadi tangannya ketika memegang, Allah yang jadi kakinya ketika berjalan. Artinya di sini bukan Allah menyusup ke matanya wali, bukan menyusup ke telinga wali, tidak. Artinya wali tersebut 100% dalam bimbingan Allah. Tidak berjualan kecuali Allah ridho, tidak berbuat tangannya kecuali Allah ridho, tidak bicara kecuali Allah ridho, tidak memandang dan tidak mendengar kecuali Allah ridho. Itu maksudnya. Sehingga orang yang tidak ngerti dengan hakikatnya, ya ada yang perbuatan kayak Al-Khidir itu berbuat salah, ya, maka akan protes seperti Nabi Musa. Walaupun akhirnya sebelum perpisahan Al-Khidir menjelaskan kenapa anak itu dibunuh, kenapa kapal itu dirusak, kenapa rumah doyong itu diperbaiki. Nah, inilah para hadirin dan pemirsa